Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jangankan kembali, mendengar namamu saja, telinga mantan langsung panas dan dia langsung emosi. Apakah mantan terkena sihir tafrik? Jadi memang yang harus kita ketahui ya, bahwa sihir itu yang mengajarkannya kepada manusia adalah setan. Dan dosa favoritnya iblis itu adalah rajanya setan. Itu adalah melihat suami dan istri bercerai. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-102 kita diajarkan walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasya syihra. Hanya setan-setanlah yang kafir yang mengerjakan sihir dan mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan di dalam ayat ini juga dijelaskan fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujih. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu, Harut dan Marut, apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Nah, jadi sihir terbesar itu yang paling sering dilakukan oleh setan, oleh iblis, adalah menceraikan antara suami dan istrinya. Maka di dalam sebuah hadis dijelaskan yaji'u akhaduhum fayaqulu fa'altu kaza wa kaza fayaqulu ma syana'ta say'an qala summa yaji'u akhaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi qala fayudnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta. Datanglah salah seorang dari anak buah iblis dan berkata, aku telah melakukan begini dan begitu. Iblis berkata, engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun. Kemudian datang yang lain dan berkata, aku tidak meninggalkannya hingga aku berhasil menceraikan antara dia dan istrinya. Maka iblis pun berkata, sungguh hebat engkau. Ya, nah, jadi memang perceraian itu adalah dosa favoritnya iblis. Tanpa manusia minta bantuan iblis melalui ilmu sihir, sihir tafrik atau sihir perceraian, setiap hari iblis juga memerintahkan anak-anak buahnya, para setan, untuk terus meniupkan kebencian di antara suami dan istri, meniupkan kepada istri untuk ngeyel, untuk membantah terus kepada suaminya, keras kepala, sehingga terjadilah pertengkaran terus-menerus yang ujungnya adalah perceraian. Itu tanpa diminta oleh manusia, setan juga akan melakukan itu. Apalagi ketika dimintai bantuannya oleh manusia melalui sihir. Maka lebih semangat lagi itu. Iblis memerintahkan anak buahnya para setan untuk terus menghasut, meniupkan, membisikkan pertengkaran, kebencian, kemarahan di antara suami istri ini untuk kemudian ujung-ujungnya mereka bercerai. Kalau sudah bercerai, tidak mau kembali lagi.
bicara pun tidak mau. Jangankan bicara, baru mendengarkan namanya saja, ya. Misal nama mantannya ini atau mantan suaminya pengen balik, nah si istri ini baru mendengarkan nama mantan suaminya saja kupingnya sudah panas, emosinya langsung naik. Begitu juga ketika pertengkaran itu sudah semakin sering terjadi di dalam rumah tangga itu, pokoknya setiap saat bawaannya emosi terus. Maka kita pernah membahas tuh, itu adalah tanda-tanda rumah yang banyak setannya. Jadi tanda rumah banyak setan itu, walaupun secara alami setan itu ada di setiap rumah ya. Apalagi di kamar mandi itu banyak banget tuh. Karena itu kalau mau masuk kamar mandi jangan lupa berdoa agar setan yang berada di dalam kamar mandi itu tidak bisa melihat aurat kita. Begitu juga suami istri, ketika berhubungan suami istri jangan lupa berdoa agar setan tidak ikut dan tidak ikut menebarkan benihnya di situ. Nah, jadi ya, eh, tanda rumah itu banyak setannya bukan penampakan, bukan suara-suara. Kalau suara bisa dari mana saja, kalau penampakan kita bisa salah lihat, ilusi optik dan seterusnya. Tetapi tanda rumah itu banyak setannya, atmosfernya terasa panas. Ya, anak yang selalu membantah dan membuat stres orang tuanya, istri yang selalu membantah setiap perkataan suaminya, pertengkarannya sering. Nah, itu adalah tanda-tanda rumah yang banyak setannya. Nah, jadi kalau suami istri ini sudah merasakan seperti ini, kita abaikan dululah ada faktor sihir tafrik atau tidak, tetapi yang pasti sudah banyak setan yang ikut di dalam rumah tangga. Jadi seperti yang kita bahas di awal bahwa dosa favoritnya iblis adalah ketika melihat suami dan istri bercerai. Nah, maka agar setan keluar dari rumah tadi harus sering-sering dipakai mengaji. Khususnya sering-sering dibacakan atau diperdengarkan bacaan surat Al-Baqarah. La taj'alu buyutakum maqabira inna syaitan yanfiru minal baitil lazi taqra' fihi suratul Baqarah. Jangan menjadikan rumah kalian seperti halnya kuburan. Karena sesungguhnya setan lari minal baitil lazi taqra' fihi suratul Baqarah, dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Ya. Jadi ketika setan di dalam rumah itu banyak, begitu juga kalau setan itu mengemban tugas sihir tafrik tadi untuk menceraikan suami istri. Ya, apakah yang datang secara alami ataukah yang datang karena sihir tafrik, semuanya akan lari ketika di dalam rumah itu diperdengarkan surat Al-Baqarah. Tapi jangan cuma sehari dua hari, setiap hari diperdengarkan, maka atmosfer rumah itu akan terasa adem, terasa tenang, terasa tentram. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.